Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di virtual Zoom ini. Pada hari ini, saya Lailatul Hasanah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bahas mengenai sistem dan dampak pendidikan di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama Noni Yuka sebagai host, yang kedua Muhammad Fikri, dan yang ketiga Lailatul Syarifah sebagai penyaji materi. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi oleh presentator, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya berikan waktu kepada kelompok presentator selama 10 menit. Kepada kelompok presentator dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Next. Sejak pertama kali ditemukan kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, semua aspek kehidupan terdampak oleh keberadaan virus ini. Tidak hanya dunia kesehatan dan pendidikan saja, namun dunia pendidikan di Indonesia juga terkena dampaknya. Dampak dari dampak COVID-19 terhadap pendidikan di dunia pendidikan di Indonesia ikut terdampak dengan merebaknya virus ini, yaitu terhadap sistem pembelajaran. Pemerintah melalui Kemendikbud pada tanggal 17 Maret resmi mengumumkan bahwa pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka resmi berubah ke sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan pembelajaran formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik atau e-learning atau pembelajaran daring atau online merupakan bagian dari sistem pembelajaran jarak jauh secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Jadi, dalam sistem pembelajaran jarak jauh ini dilakukan melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19 terutama pada anak-anak. Next.
Yang kedua, mengenai perbedaan sistem pendidikan sebelum dan setelah pandemi. Sebelum pandemi, para pendidik dan tenaga pendidik dapat melakukan KBM langsung secara tatap muka, berjumpa dengan guru, dosen, dan teman-teman seperti biasa, dan untuk pengerjaan dengan sistem nilai manual kepada guru maupun dosen dapat dilakukan secara langsung. Sekolah tatap muka ini sifatnya wajib dan melakukan kegiatan sekolah seperti biasanya. Tenaga pendidik pun tak kesulitan dalam memberikan ilmu pada saat menjelaskan materi secara keseluruhan. Para pendidik juga bisa dengan mudah memahami atas materi yang disampaikan dan dapat bertanya secara langsung apabila ada materi yang kurang dimengerti. Kontak fisik dapat dilakukan secara langsung dan tenaga pendidik serta para pendidik bisa melakukan apa saja tanpa terikat saling menjaga jarak. Sedangkan pada saat setelah pandemi, para pelaku pendidikan harus melangsungkan pembelajaran secara online atau daring. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga keselamatan dan mencegah penyebaran virus pada klaster pendidikan. Pembelajaran online bisa dilaksanakan melalui aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Tak ada kegiatan pertemuan dan perkumpulan antara para pendidik dan tenaga pendidik. Semua kegiatan sekolah dilaksanakan di rumah masing-masing. Sistem pendidikan menggunakan akses internet agar para pendidik dan tenaga pendidik bisa terhubung komunikasi dan pembelajaran tetap bisa berjalan. Dengan begitu, para pendidik diharuskan memiliki platform teknologi seperti laptop, gadget, atau fitur lainnya sebagai cara untuk bisa tetap belajar secara online atau daring. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu dampak positif dan dampak negatif pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah dampak positif. Yang pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Kita tahu dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, semua akses sekolah ditutup guna mencegah penyebaran virus ini, sehingga pembelajaran dilaksanakan di rumah, sehingga anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Yang kedua, metode belajar yang variatif ketimbang anak hanya berada di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah. Ya, tentu. Kita tahu bahwa dalam pembelajaran jarak jauh ini, kita bebas melakukan pembelajaran di mana saja, dan menggunakan aplikasi apa saja, seperti kita bisa dapat menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika kita melakukan proses belajar mengajar di sekolah, kita hanya bertatap muka di kelas. Yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan adanya sistem yang berubah, anak ini semakin peka dan adaptatif dengan adanya perubahan. Yang keempat, mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Dengan adanya PJJ ini, anak-anak semakin mengerti dan paham tentang teknologi, karena mereka dituntut untuk memahami teknologi tersebut. Karena pembelajaran jarak jauh ini menuntut semua anak-anak harus memahami tentang teknologi. Karena sebagian besar tugas itu menggunakan teknologi juga. Yang terakhir atau yang kelima, sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tidak ada yang merusak dan mengganggu konsentrasi. Ya, kita tahu perbedaan pembelajaran di sekolah maupun secara daring atau online. Ketika kita belajar di sekolah atau di kelas, kita merasa terganggu dengan kebisingan suara sekitar. Misal, ada teman-teman kita yang berbicara terus sehingga mengganggu konsentrasi kita dalam menangkap materi yang disampaikan. Tetapi ketika kita melaksanakan pembelajaran secara online atau daring, kita dapat berkonsentrasi untuk menerima materi dari dosen maupun guru. Yang kedua adalah dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Kita tahu bahwa pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan
alat atau perangkat dalam proses belajar mengajar. Contohnya membutuhkan gawai dan laptop. Tidak semua anak-anak memiliki alat tersebut. Dan orang tua pun tidak semua mampu membelikan alat tersebut. Sehingga hal ini dapat mengancam angka putus sekolah di Indonesia. Yang kedua, kendala tumbuh kembang. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, menurut survei, pembelajaran jarak jauh ini dapat menghambat tumbuh kembang peserta didik sendiri. Karena dalam proses belajar secara langsung, para pelaku pendidik ini dapat menyalurkan bakat akademiknya, misalnya dengan menyalurkan bakatnya dalam berorganisasi, dalam olahraga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak kurang bersosialisasi. Ya, tentu. Karena dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, anak kurang bersosialisasi. Karena mereka harus dihadapkan dengan perangkat, karena hanya dihadapkan dengan perangkat, tidak dihadapkan dengan teman-temannya seperti yang ada di kelas, sehingga mereka kurang bersosialisasi. Yang keempat, anak-anak merasa bosan. Ya, tentu. Karena pembelajaran jarak jauh ini terasa sangat monoton dan membosankan. Yang kelima, materi yang disampaikan tidak bisa diterima semaksimal seperti pembelajaran tatap muka oleh anak-anak. Pembelajaran jarak jauh ini memang terasa tidak optimal bisa ditangkap oleh seluruh anak-anak. Karena mereka merasa karena itu tadi, merasa bosan karena tidak berkumpul dengan teman-temannya, sehingga materi yang disampaikan tidak semaksimal mungkin yang bisa disampaikan. Next. Tantangan dan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah tantangan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah kendala akses internet. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai. Khususnya daerah terpencil, seperti di daerah gunung, karena mereka harus mencari akses internet atau jaringan internet sampai ke daerah perbukitan yang sangat tinggi. Sehingga hal itu dapat membahayakan keberadaan mereka. Kedua, tidak semua orang tua mampu membelikan alat pembelajaran seperti gawai dan laptop. Ya, kita tahu bahwa dalam situasi COVID-19 ini, banyak orang tua yang terkena PHK dengan adanya COVID ini. Sehingga mereka harus membanting tulang mencari perekonomian yang baru. Dalam hal ini, orang tua harus dapat memenuhi gawai dan laptop untuk proses belajar anak-anaknya. Tetapi tidak semua orang tua dapat memberikannya. Yang ketiga, kuota internet. Dalam proses PJJ ini, kuota internet sangat dibutuhkan. Tetapi harga kuota internet yang sangat mahal dapat menghambat pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, kurang pahamnya anak-anak mengenai PJJ dan penguasaan teknologi. Ya, banyak anak-anak yang belum paham dengan apa itu PJJ dan penggunaan teknologi, khususnya anak di tingkat dasar. Mereka masih asik dengan dunia permainannya, sehingga mereka tidak mengenali apa itu PJJ dan masih belum paham dengan penggunaan teknologi. Kemudian adalah upaya pemerintah. Yang pertama adalah bantuan kuota internet. Kita tahu bahwa pemerintah banyak menggelontorkan dana untuk mengatasi kuota internet. Pemerintah banyak memberikan bantuan kuota internet kepada tenaga pendidik maupun pendidik itu sendiri. Yang kedua, perbaikan akses internet. Pemerintah telah bekerjasama dengan pihak-pihak swasta yang bergerak di bidang akses internet, misalnya dengan pihak IndiHome ataupun dari Telkomsel untuk membangun jaringan-jaringan internet di daerah yang terpencil dan terisolasi. Yang ketiga, program belajar di televisi. Kita tahu bahwa pemerintah banyak memberikan solusi, yaitu program belajar di televisi, misalnya di TV nasional yaitu TVRI. Hal itu dilakukan adalah untuk membantu para pendidik agar dapat mengakses materi pembelajaran, khususnya anak di tingkat dasar.
Oke, terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih atas penyajian materi dari kelompok 3. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dengan peraturan 1 orang 1 pertanyaan dan kami batasi waktu untuk sesi tanya jawab yaitu 10 menit. Untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan kepada audien yang ingin bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Ayudhya Pratiwi. Di sini saya akan bertanya. Saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Termasuk semua aktivitas dibatasi untuk mencegah penyebaran virus corona, termasuk aktivitas pendidikan. Di mana pada saat ini aktivitas pendidikan dilakukan secara daring. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di rumah selama darurat pandemi corona, terutama bagi siswa pendidikan dasar? Karena biasanya ketika anak-anak masih duduk di sekolah dasar, mereka akan sibuk dengan bermain, apalagi proses belajar ini dilakukan secara daring. Kebanyakan dari mereka tidak serius dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Putri Ayu. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Baik, di sini saya akan bertanya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Di sini saya akan bertanya, jadi kan banyak beberapa pendidik di Indonesia ini kan mengaku kegiatan belajar mengajar secara daring ini tidak seefektif kayak kegiatan pembelajaran konvensional. Nah, karena beberapa materi itu kan harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Nah, jadi menurut kalian itu bagaimana caranya agar pendidik itu mengubah kegiatan pembelajaran daring ini agar lebih menarik dan mudah dipahami para murid-murid di sekolah di Indonesia. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaan Mbak Nur Aziza. Oke, selanjutnya. Saya akan bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana proses pembelajaran secara daring dalam masa pandemi? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Saya Natasha Stefani Putri, saya ingin bertanya. Dampak COVID-19 ini membuat para mahasiswa dan siswi belajar di rumah. Hal tersebut menyebabkan tingkat kemalasan belajar siswa atau mahasiswa bertambah karena kurangnya perhatian dari orang tua, karena sibuk bekerja. Strategi apa yang bisa dilakukan supaya siswa atau mahasiswa kembali rajin belajar tanpa harus adanya dukungan orang tua yang sibuk bekerja? Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Andrian Firmansyah. Pertanyaan saya, apakah sistem pendidikan di Indonesia saat masa pandemi ini berjalan dengan optimal? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Apakah
ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, saya beri waktu kepada penyaji untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kepada penyaji materi, saya persilahkan. Apakah penyaji materi sudah siap menjawab pertanyaan dari audien? Sudah, moderator. Baik, saya persilahkan kepada kelompok penyanyi untuk menjawab pertanyaan dari audien. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ayu Diah Pratiwi. Menurut saya, pandemi COVID-19 memang memaksa para siswa bersekolah secara online dari rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud pun menyiapkan tips-tips agar kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ lebih maksimal. Pertama, orang tua perlu memantau siswa selama kegiatan PJJ berlangsung dan membangun interaksi yang positif dengan para guru. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Para orang tua dapat memanfaatkan aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp agar tetap terkoneksi dengan guru dan para orang tua siswa lainnya. Orang tua siswa dan guru bisa berdiskusi terkait penyampaian progres pembelajaran online siswa selama di rumah. Yang kedua, orang tua juga harus membimbing para siswa untuk menggunakan berbagai fitur teknologi pada platform atau aplikasi yang digunakan selama PJJ. Dan yang ketiga, para guru perlu mendorong kegiatan belajar yang menyenangkan bagi siswanya. Peran guru sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif melalui inovasi ataupun metode pembelajaran yang baru. Misalnya lewat kegiatan belajar sambil bermain, sehingga para siswa tidak merasa bosan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Mbak Lailatul. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari penanya, yaitu Muhammad Akbar Adrian. Pertanyaannya adalah, apakah sistem pendidikan di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 masih berjalan dengan baik? Ya, sistem pembelajaran di Indonesia pada masa pandemi ini terasa kurang optimal karena dilaksanakan sistem pembelajaran secara daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru atau dosen dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Natasha Stefani Putri. Pertanyaannya, dampak COVID-19 ini membuat para mahasiswa dan siswa-siswi belajar di rumah. Hal tersebut menyebabkan tingkat kemalasan belajar siswa atau mahasiswa bertambah karena kurangnya perhatian dari orang tua karena sibuk bekerja.
strategi apa yang bisa dilakukan supaya siswa atau mahasiswa kembali rajin belajar tanpa harus adanya dukungan orang tua yang sibuk bekerja. Ya, para pendidik, para dosen maupun guru harus memiliki strategi yang baik untuk mengatasi kemalasan pada mahasiswa atau siswanya. Yaitu yang pertama, menciptakan kesiapan belajar. Yang kedua, memberikan motivasi. Yang ketiga, mengurangi marah berlebihan. Keempat, menciptakan keharmonisan. Yang kelima, membuat model pembelajaran yang variatif dan tidak monoton, seperti membuat pembelajaran dengan menggunakan permainan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Azizah Arifatul Hasanah. Pertanyaannya adalah, banyak beberapa pendidik mengaku kegiatan belajar mengajar secara daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung. Karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Bagaimana caranya pendidikan mengubah kegiatan pembelajaran ini agar lebih menarik dan mudah dipahami? Oke, dalam pandemi sekarang, pendidik harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidik harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran ini. Pendidik harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh siswa. Dengan demikian, pendidik dituntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Keberhasilan pendidik dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan pendidik dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang pendidik untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring atau online dan tidak menjadi beban psikis. Kemudian pertanyaan selanjutnya dijawab oleh pemari Lailatul Syarifah. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Amelia. Di mana pertanyaannya, bagaimana proses pembelajaran secara daring dalam masa pandemi? Menurut saya, pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua. Maka jelas yang harus banyak terlibat adalah orang tua. Dari mulai penguasaan teknologi, pengadaan sarana-prasarana, kuota internet, dan pendampingan putra-putri selama proses pendidikan menggunakan mode daring. Penyadaran guru dalam pembelajaran mode daring ini bahwa kehadiran guru bukan mentransfer ilmu pengetahuan yang mereka miliki, tetapi para guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Kehadiran meskipun bukan menjadi saingan guru dalam mengajar, tetapi guru harus menguasai teknologi hingga teknologi dan guru menjadi partner yang sangat efektif dalam membuat inovasi pembelajaran. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan audien. Apakah sudah paham atas jawaban dari penyaji materi? Paham, Mbak. Baik, demikian diskusi dari kelompok 3. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.